Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jules Joker yang akan mereview beberapa saham yang lagi kita pantau untuk esok hari dan juga beberapa saham yang mungkin saja sudah kita masukin area taking profit atau buy on weakness. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. Hari ini Composite mengalami penguatan cukup mengejutkan sebesar 1,31% dengan dia punya body candle itu sebagai area pertanda bullish yang paling kuat. Posisi ini sudah cukup menarik. Kenapa? Karena tidak adanya tail dan tidak adanya juga tail mengenai ke atas. Tail ke bawah juga mengindikasikan bahwa buyer menjadi lebih kuat, sedangkan tail di atas berposisikan bahwa posisi seller itu jauh lebih kuat juga. Tetapi ada kabar buruk di sini, ada gap kecil, sangat kecil sekali. Mungkin saja nanti akan ditutup, tetapi mungkin saja tidak. Kenapa mungkin saja tidak? Karena sebelumnya ada juga gap di range harga 5.300 sampai 5.400 yang tidak akan ditutup. Kalaupun ditutup, kemungkinan besar pastinya ada peristiwa yang cukup memukul ya IHSG pergerakannya. Jadi saya pikir Composite sudah mengarah bullish, sudah pertanda baik. Saya pikir harusnya besok juga harus dibuka dengan hijau. Kalau kita lihat IHSG dari bursa efek lainnya, Dow Jones hijau, lalu juga ada Nikkei hijau, Jepang, Hang Seng juga hijau, Hong Kong hijau, Inggris juga hijau, Jerman juga hijau, Prancis juga hijau. Saya pikir ya harusnya Composite juga akan berlanjut hijau untuk esok hari. Jadi teman-teman yang sudah taking profit atau teman-teman yang sudah lagi floating profit bisa memasang stop loss untuk berjaga-jaga potensinya penurunan. Karena pasar masih tidak menentu karena dia sempat break bullish di area 6097 dan juga sudah membuat higher high dan sekarang sudah membentuk higher low. Tapi pembentukan higher low-nya sangat drastis dengan break yang cukup kuat di tanggal 19 kemarin. Sekarang masih apakah pullback-nya valid atau tidak masih meragukan juga. Karena ada area 6139 sampai 6162 merupakan area supply yang lagi-lagi akan diuji untuk IHSG beberapa hari ke depan. Kalau kita lihat dari pertanda MACD dan RSI ini juga cukup menarik. Sudah mengalami fase akumulasi, saya pikir harusnya Composite harus bergerak bullish ya. Baik, saham pertama yang akan saya ulas adalah saham IMAS. IMAS sesuai pembahasan kita sebelumnya itu tertahan di area supply di area 1080 sampai 1170. Dia membuat tail cukup panjang dengan kondisi seller jauh lebih kuat. Kemungkinan besar dia akan meretest kembali area demand-nya di area 1030 sampai 1015. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham IMAS bisa memperhatikan area entry untuk melakukan akumulasi. Dengan range resiko kita akan take profit di area supply ini di area 1180 dengan entry di area 1030 sampai 1020 dengan stop loss di 985 dengan taking profit di area 1175. Atau teman-teman yang ingin entry di 1030 sampai 1020 bisa melakukan cut loss di area 950 dengan taking profit di area supply yang lanjutannya itu di 1390. Jika kita melihat performa indikator RSI dan MACD mengindikasikan memang indikasi volumenya sudah cukup menarik. Tetapi karena tekanan penjualan cukup besar hari ini, saya pikir IMAS harusnya akan meretest kembali area demand-nya untuk menjaga-jaga koreksi sehat yang baik. Selanjutnya IMJS. IMJS terkait pergerakan IMAS juga dipengaruhi oleh pergerakan IMJS. IMJS sudah berhasil break sesuai review yang sudah kita bahas secara Zoom kemarin, itu membentuk cup and handle dengan potensi cup dan handle-nya itu mencapai 6.658 dan cup-nya mencapai 848. Dan posisinya sekarang volume masih cukup menarik dan berhasil break. Kemungkinan besar dia akan membuat koreksi dulu ke bawah. Dia membuat koreksi dulu ke bawah, baru dia akan ke atas, dia break, dia buat koreksi lagi, lalu dia menutup di atas. Apakah polanya akan seperti ini atau polanya sedikit berbeda? Saya pikir kita bisa ambil persepsi pandangan yang cukup berbeda pastinya.
Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham IMJS, bisa memperhatikan area 474 sampai 462 untuk lakukan pembelian buy on weakness di area resisten become support. Tetapi jika dia nanti break ke bawah sampai 446 mungkin atau sampai 430, teman-teman bisa lakukan cut loss dahulu. Selanjutnya ada saham MLPL, salah satu saham swing yang sudah melewati fase akumulasinya dan sudah berada di area kita taking profit pertama, yaitu di 500. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham MLPL, bisa memperhatikan area re-entry di 480 sampai 462, kemungkinan ada koreksi sehat. Kenapa? Karena kita memiliki pola yang sama. Ketika dia retest area demand, maka dia akan melanjutkan break, lalu dia membuat koreksi sedikit di area demandnya itu. Jadi kemungkinan dia akan meretest kembali area 480 sampai 462. Bagi teman-teman yang belum entry, bisa lakukan entry di situ dengan target profit di 570, lanjutannya di 640, dan optimalnya yaitu di 700. Jadi teman-teman bisa lakukan taking profit sesuai yang teman-teman pilih dengan risk reward yang bisa dihitung teman-teman, dan pastikan money management juga bagus. Kalau lihat dari MACD dan RSI mengindikasikan memang ini sudah break bullish dengan potensi yang cukup bagus adalah bullish divergent. Kita sudah menyukai pola bullish divergent ini cukup lama dan sering kita temukan dan menghasilkan cuan yang cukup kuat juga. Jadi teman-teman yang terkait MLPL ini, bagi teman-teman yang belum entry, bisa memperhatikan re-entry-nya di 480 sampai 462. Selanjutnya ada saham MTEK yang cukup menarik. Dia sudah berhasil dan menunjukkan bahwa pola reversalnya sudah jadi. Di sini ada area 2220 yang nantinya akan dijadikan sebagai area supply. Hari ini memang tidak cukup tertembus, tetapi kalau kita lihat volumenya, volume reversal kemarin dengan hari ini cukup rendah. Saya pikir indikasinya apakah dia mampu break atau tidak perlu dibuktikan di esok hari. Jika tidak terjadi arah break bullishnya di area supply ini tidak mampu ditembus, kemungkinan besar dia akan melakukan kesempatan bagi teman-teman yang sudah nyangkut di atas di posisi 2800, lakukan averaging di sini. Kemungkinan besar akan keluar di sini dulu untuk menjaga kondisi. Dia akan balik ke area demandnya, yaitu di area 1680 sampai 1630. Bagi teman-teman yang sudah mengambil saham MTEK, bisa melakukan sell on trend jika dia tidak mampu ditembus. Tetapi jika dia mampu menembus area supply ini, sangat bagus dan menjadi kabar baik untuk saham MTEK. Selanjutnya ada saham MTDL. MTDL cukup menarik. Sudah kita lakukan akumulasi di area 2490 sampai 2440. Kita sudah melakukan akumulasi selama 2 hari dan langsung diberikan cuan yang cukup di area 2750. Saya sudah taking profit pertama di area ini. Bagi teman-teman yang belum memiliki saham MTDL, bisa memperhatikan area 2660 sampai 2590 untuk melakukan entry, atau bisa menunggu juga di area 2490 sampai 2440. Target optimalnya masih di 3000. Bagi teman-teman yang menarik untuk saham MTDL, bisa lakukan akumulasi. Kalau kita lihat dari pola reversal pada tanggal 20 Agustus ke 23 Agustus hari ini, indikasi volumenya meningkat, berarti indikasi akumulasi sudah cukup valid. Kalau kita lihat dari momentum RSI dan MACD mengindikasikan bahwa fase bearish sudah akan selesai dan fase akumulasi akan dimulai. Jadi MTDL masih sangat menarik untuk saya untuk mencapai target taking profit di 3000. Selanjutnya ada saham agro yang sudah dibahas juga di Zoom kita di hari Minggu kemarin. Dia tidak mampu break di area 2410. Bagi teman-teman yang memiliki saham agro, bisa memperhatikan esok hari. Ketika esok hari dia tidak mampu ditembus area 2410 dan membuat pola dia akan jatuh kembali, teman-teman langsung bersiap-siap untuk lakukan penjualan di area 2300. Atau teman-teman bisa melakukan penjualan di area 2360 atau di 2320. Mengindikasikan memang kita harus berjaga-jaga profit kita tidak tergerus panjang. Karena bukan tidak mungkin, lagi-lagi skemanya hampir sama dengan MTEK. Kemungkinan yang melakukan akumulasi di sini tidak sempat jualan dan baru melakukan averaging di area kuning. Dan kemungkinan besar dia punya harga rata-rata
masih berkisar di harga break bullish kita itu di 2410. Jika skenarionya seperti itu, kemungkinan besar mereka akan melakukan penjualan dulu, seminimalnya akan melakukan balik modal untuk memastikan dia akan melakukan penjualan keuntungan di atas. Tapi jika teman-teman yang sedang mengambil posisinya di bawah dan mulai dari bawah, seharusnya sudah bisa melakukan taking profit juga 50% di area ini. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa lakukan money management dan target profit sesuai dengan risk teman-teman. Selanjutnya kita membahas saham Bukalapak. Saham Bukalapak sudah berhasil break di area sideways-nya di area 895 sampai 815. Dia tidak mampu break area high kemarin yaitu di high 915. Jika ini menjadi kabar baik untuk Bukalapak, seharusnya dia membuat high dulu di 815 dengan break yang cukup kuat ya. Kalau kita lihat dari pola RSI dan MACD 1 jam memang mengindikasikan akumulasi bullish-nya sudah dimulai ya. Saya pikir Bukalapak sudah sangat menarik jika dia masuk ke area 1000. Karena masih banyak yang mencela ya, kita perlu bersabar sehingga Bukalapak akan menunjukkan tajinya sendiri. Break bullish menurut Sobat Joko Trader itu di area 960. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Bukalapak bisa melakukan entry di area sideways ini 895 sampai 815 atau bisa menunggu di break bullish di 960. BBYB Bank Neo Commerce sudah cukup bagus dan sangat tipis, dia ingin menutup gap area 1235 sampai 1210-nya. Dia membentuk pola falling wedge dengan break volume yang cukup kuat dan afirmasinya adalah arah. Kemungkinan besar dia akan meretest area supply di atas ini. Yang cukup menarik juga area supply-nya yaitu di area 1965 sampai 1885. Apakah indikasinya akan arah lagi besok? Maka kita perlu penentuan di hari besok juga. Break bullish yang saya tandakan ini berkisar di harga 1460. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti Zoom seharusnya sudah bisa melakukan entry ketika di area 1235. Dan low-nya kemarin memang tidak sanggup dan tidak mencapai juga. Jadi kita kecolongan juga di saham BBYB. Dan sudah berhasil kita copai juga di hari Jumat sore kemarin dengan taking profit cepat. Bagi teman-teman yang masih hold, saya ucapkan selamat, masih ada potensi dia akan menuju area 1965 sampai 1885. Selanjutnya saya akan membahas saham real, salah satu saham yang digemari oleh salah satu influencer kita, dan di sini dia sudah ARB 2 kali. Potensi ARB ketiga kalinya itu bisa mencapai area 96. Kalau teman-teman perlu perhatikan, di sini ada area gap yang harus dituntaskan sebagai hutang demand gap ya. Jadi perlu kita perhatikan apakah dia menutup gap yang mana dahulu atau dia akan menutup gap sampai yang mana dulu. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham real, bisa memperhatikan area 75 sampai 67. Saya pikir itu sudah sangat normal ya. Kemungkinan besar dia akan dibuat ARB dulu terus menerus untuk memastikan muatan retailnya sudah cukup berkurang. Selanjutnya kita akan membahas saham BBKP. BBKP hari ini hampir ditutup ARB dan buyernya melakukan perlawanan dan close di area 530. Kemungkinan ada chance dia akan menguji area demand-nya kembali dan memastikan dia punya pijakan itu cukup kuat ya. Di range harga 490 sampai 480. Bagi teman-teman yang belum memiliki BBKP bisa melakukan pembelian ketika dia terkoreksi. Tetapi jika dia tidak terkoreksi, rekomendasi untuk HK saya pikir masih cukup riskan ya. Karena kita tidak tahu posisi buyer yang terendah itu di berapa dan seberapa besar volumenya di hari itu. Jadi teman-teman yang ingin HK bisa memperhatikan risk rewardnya kembali dan money manajemennya kembali juga. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham BBKP bisa memperhatikan area 490 sampai 480. Seminimalnya dia di bawah 500 ataupun ARB, teman-teman bisa lakukan akumulasi secara bertahap. Selanjutnya ada saham SSIA.
Cukup menarik juga SSIA. Dia sudah membuat pola reversal, dia mantul di area demand dan polanya morning star. Cukup menarik untuk kita copet kemungkinan untuk esok hari juga. Bagi teman yang tertarik untuk saham SSIA bisa memperhatikan area ini merupakan area supply di area 520 sampai 516. Teman-teman bisa memperhatikan area itu dulu. Jika dia berhasil break, kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya sampai di 548. Tetapi jika area 520 sampai 516 ini tidak mampu ditembus, teman-teman bisa menunggu lagi di area demand-nya di 482 sampai 476. Selanjutnya ada saham WiFi, suatu saham high risk yang cukup menarik juga. Dia sudah membentuk sebentar. WiFi, ya, WiFi sudah membentuk pola yang cukup menarik. Dia sudah mantul di area 870 yang merupakan area break patternnya, bearish pattern. Dia, pada tanggal 10 Agustus memang sudah break dengan volume yang cukup kuat dan tidak mampu bertahan di area supply yaitu di 1140 sampai 125. Dan sempat turun masuk lagi ke bearish channelnya dan di break kembali dengan volume yang terbaik. Dari distribusi 5 harian, dia mampu menghasilkan break di patternnya itu di hari ini dengan cukup valid juga. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham WiFi, bisa memperhatikan area 965 sampai 905 untuk lakukan akumulasi dengan target profit di 1125 sampai 1140. Tetapi jika dia berhasil break di area 815, teman-teman bisa meminimalisir resiko ya. Atau di 845 mungkin teman-teman bisa meminimalisir resiko. Karena kita belum tahu apakah break pattern bearish-nya ini berhasil valid atau tidak. Karena kemarin dia berhasil break dengan cukup optimis, taunya dia dilakukan distribusi cukup besar juga. Ini salah satu saham high risk, jadi teman-teman bisa memperhatikan volatile dari bid offer-nya dahulu. Sekian dulu untuk ulasan saham yang saya berikan. Jika teman-teman tertarik untuk ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, comment, dan subscribe channel tim ini, atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.